Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk para pemirsa yang ada di rumah. Kembali lagi dengan saya Zainal Khairunnisa dalam acara Ini Pelajar. Pada kali ini kita sudah bersama dengan narasumber kita, Kak Afifah Sinta Nurdiana. Selamat siang Kak Sinta. Iya. Perkenalkan saya Afifah Sinta Nuraida. Oh, Nuraida, maaf ya. Baru pertama kali ketemu ya. Iya. Iya, nama saya Afifah Nuraida, biasa dipanggil Sinta. Bagus sekali Kak Sinta. Oke, selamat bergabung di Ini Pelajar Kak Sinta. Maaf tadi salah mengucapkan nama ya Kak. Iya. Oke, kita ketahui bersama bahwa Kak Sinta ini adalah Duta Pelajar NU Literasi tahun 2019 ya Kak ya? Iya. Tahun kemarin. Oh, iya. Soalnya emang itu pemilihan duta pelajar itu hanya 2 tahun sekali. Bisa diceritakan Kak untuk menambah semangat bagi kita sebagai pelajar itu bagaimana untuk bisa seperti Kak Sinta atau bisa untuk sukses di bidang pelajar gitu Kak? Sebenarnya ya itu sih ya. Duta Pelajar NU itu baru ada angkatan saya ini. Jadi Duta Pelajar itu sebagai wadah di mana para pelajar yang berkompeten dan memang patut untuk menjadi contoh pelajar di Merauke. Nah, kemarin itu juga melalui proses yang panjang juga kemarin. Terus barengan sama saya lomba tingkat Jawa Timur, jadi kemarin tuh ribet banget gitu. Iya. Saya Double ya, double harus mengatur waktu, harus wirawiri Ponorogo, Surabaya gitu. Terus kemarin itu penyeleksiannya itu yang pertama kan tes tulis, habis itu wawancara, terus tes bakat minat, terus baru grand final gitu. Terus baru ditentukan nominasinya ini. Nah, saya itu juga nggak gimana ya, nggak menyangka gitu saya bisa jadi salah satu nominasi sebagai duta pelajar literasi gitu. Karena ya memang saya suka berliterasi, suka baca, menulis. Terus waktu di Surabaya itu Kak, saya juga lomba cerpen dan alhamdulillah juara 1 se-Jawa Timur. Jadi itu juga bagian dari literasi. Terus saya juga suka gitu dari MTS dan ya alhamdulillah saya dinobatkan sebagai duta pelajar literasi. Untuk gambarannya itu seperti apa sih Kak? Jadi duta pelajar literasi itu bagaimana kegiatan di sana atau apa itu untuk lingkungan sekitar itu bagaimana? Kita punya paguyuban duta pelajar gitu kan. Dalam duta pelajar itu ada banyak, nggak cuma literasi aja, ada keagamaan, ada ketua dutanya, ada banyak, pokoknya ada 7 nominasi gitu. Terus kalau buat literasi sendiri ya, kemarin juga habis mengadakan seminar online kayak gitu. Terus juga sharing-sharing tentang kepenulisan gitu. Masih sebatas itu sih sampai sekarang. Soalnya ya memang kemarin tuh berkendala sama adanya COVID ini kemarin itu. Jadi ya banyak progres yang belum bisa tercapai gitu. Jadi akhirnya kemarin sempat banyak yang lewat online gitu. Tapi masih terus masnya itu masih terus berkarya ya Kak dengan online itu? Ya alhamdulillah sih banyak dari teman-teman yang kemarin ikut seminar online itu yang di ayomi oleh Bu Ketua duta saya itu, yang sekarang juga sebagai itu apa, Putri Inspirasi Indonesia itu kan. Jadi banyak juga yang peserta seminar kemarin, terus karyanya itu banyak yang dikirimkan di web gitu. Terus rencana juga kita pengen buat buku yang bareng-bareng gitu sama anak-anak yang ikut seminar itu. Sama juga dari kita, dari pihak duta pelajar itu pengen buat biografi ketua-ketua pengurus cabang gitu. Kalau sekarang Kakak bermukimnya itu di mana Kak? Saya sekarang itu mondok. Saya mondok di PPTG Al Hasan di Jalan Paramenang, Padian Wetan, Ponorogo. Jadi sekarang saya kesibukannya ya di pondok. Karena ini juga
masih libur kan, terus saya juga kuliahnya masih September nanti di kampus literasi juga di STKI Ponorogo itu belum masuk, jadi saya masih stay di pondok terus, soalnya yang ngejar target hafalan kan selesai kuliah harus sudah selesai juga hafalannya. Jadi kita sebagai pelajar itu juga selain daripada ilmu untuk mengejar dunia, tapi juga akhirat itu tetap penting ya Kak. Iya, Lebih nomor satukan ya Kak ya. Soalnya emang gini ya, kita itu hidup di zaman akhir yang gak semua orang itu bisa punya tingkat kesadaran yang tinggi gitu. Banyak yang gak sadar kalau kita itu hidup itu nggak cuma di dunia gitu, nanti bahkan kehidupan setelah di dunia itu lebih penting gitu. Makanya kita di dunia ini tuh hakikatnya itu untuk beribadah dan mencari bekal buat ke depan nantinya begitu. Kan ayatnya jelas itu di surat Al-Qasas itu bahwa jangan melupakan duniamu tapi juga jangan melupakan akhiratmu gitu. Dunia itu sebagai bekal menuju akhirat gitu. Jadi ya saya imbangi lah mondok sambil kuliah gitu ya, meskipun jadwalnya banyak padat dan kadang juga sampai saya sendiri yang terkorbankan, saya kadang sakit kayak gitu soalnya banyak aktivitas. Tapi ya harus tetap semangat, kita sebagai pelajar, sebagai pemuda harus punya himmah, punya tujuan yang kita harus wujudkan gitu, biar hidup kita itu sekali tapi berat. Kenapa saya suka literasi ini? Itu saya ditawari lomba cerpen kan oleh guru saya. Saya dulu waktu MTS punya guru yang sangat dekat sekali dengan saya, yang selalu mensupport saya, yang selalu mendampingi saya. Itu namanya Bu Iva. Selamat siang Bu Iva. Itu orang yang paling berjasa ya. Iya, yang udah menuntun saya kayak gitu, yang udah selalu mensupport saya. Nah itu waktu itu lomba cerpen yang mengadakan itu IPPNU Ponorogo itu ketika adalah ke 60 berapa gitu. Waktu itu siang-siang saya dipanggil, terus yo enak lomba cerpen, memang gak nonton, ayo melo iki nonton kan. Terus itu saya kalau sendirian Bu nonton, ya udah 2 hari kan saya buat cerpennya, jadi ya udah dilombakan. Nah itu kan nanti yang masuk 30 nominasi itu dibuka. Enggak sih, enggak. Saya pertama kali buat cerpen, ya udah itu dilombakan itu. Terus malah itu pertama kalinya langsung lomba itu. Pertama kali langsung lomba itu, terus akhirnya kan karena dibukukan itu, terus belum pernah kan dalam sejarah, kan sekolah saya juga masih sekolah baru. Terus saya juga pokoknya saya harus bisa gitu, paling enggak masuk dalam buku antologi kayak gitu. Tuh waktu itu saya udah seneng banget bisa masuk antologi kayak gitu, sampai saya itu puasa nadar. Kalau saya sampai bisa masuk itu nominasi 30 besar itu, saya mau puasa 27 hari berturut. Nggak berturut sih, 27 hari kayak gitu. Nah saya berdoa terus pokoknya, terus alhamdulillah masuk itu. Iya. Sama teman saya gitu. Terus ya udah saya menekuni itu dunia kepenulisan itu, suka. Terus ketemu sama bapak jurinya itu, Bapak Sutejo. Itu ketika itu ya udah sharing kayak gitu, terus sering ikut sekolah literasi gratis, kan beliau mengadakan sekolah literasi gratis sudah sampai 2 periode ini. Ya udah dari situ bakat saya mulai muncul, saya menemukan oh ya ini value saya kayak gitu. Itu terus sering juga karena sekali lomba itu terus bisa masuk antologi itu, sama guru saya juga dikasih lagi peluang lomba kayak gitu. Kemarin waktu tes itu yang adakan FLP Sidoarjo, terus ambil juara terbuka. Terus habis itu lomba musik Indonesia terbuka. Terus kemarin itu tahun 2017 alhamdulillah kemarin ada lomba surat bupati itu, terus ambil saya jadi juara 1. Nah ketika itu saya benar-benar oh ini benar, emang ini value aku itu di sastra kayak gitu, di literasi. Udah nemuin jati diri gitu ya. Jati diri kayak gitu ya, berkat guru-guru saya, berkat dorongan rasa. MA kemarin itu juga ada lomba di Pondok Ngabar. Itu saya lomba, terus ketemu juga sama
teman saya yang waktu MTS lomba bareng itu cerpen itu teman peserta lomba teman peserta lomba, teman angkatan juga itu, terus alhamdulillah juara 1. Dari situ saya semakin yakin, oh bener ini emang value aku itu bener di sini, semakin semangat semakin lagi. seneng kayak gitu. Terus setelah itu lomba cerpen lagi itu se-Kabupaten Ponorogo. Terus dari yang tadinya itu kan sama yang setelah dari Pondok Ngabar itu sama eventnya itu sama-sama Herlah kan. Dari yang awalnya itu hanya masuk antologi, terus itu bisa jadi juara 1, itu rasanya ya Allah terbayarkan, rasa keinginanku juara 1 kayak gitu. Terus presentasi di hadapan peserta yang masuk nominasi yang lain kayak gitu, terus ditanya sama bapak jurinya, kamu dapat inspirasi ini dari mana, terus gimana kamu mengolahnya dan lain sebagainya kayak gitu. Bapak kepala sekolah saya kan, saya kelas 1 itu di Pondok Darul Istiqomah, terus saya drop out pindah ke MA Putri Maarif. Habis itu di sana waktu kelas 2 itu saya ditawari buat lomba Sejawa Timur itu Pandemi Raja Swarja, dan salah satu cabangnya itu cerpen, dan ya itu alhamdulillah saya bisa juara 1 Sejawa Timur itu juga. Kalau masalah kerayun ya, masalah saya anak gunung, menurut saya bukan masalah sih ya. Dulu waktu saya MTS itu saya juga dibully sama teman-teman saya gitu. Iya kak. Wong desa langsung rayun kayak gitu. Tapi saya gimana ya, nggak ngaruh banget gitu. Malah kadang itu membuat pacu kita itu lebih semangat lagi gitu ya kak. Bisa buat semangat saya. Jadi saya juga terima kasih kepada segenap teman-teman yang udah mensupport saya, yang udah bully saya, yang udah kayak gitu, karena dengan kalian itu semangat saya itu komplit, jadi saya bisa seperti ini sampai sekarang kayak gitu. Terus juga gimana ya, nggak ada alasan buat kita itu semakin maju kayak gitu. Walaupun dari gunung, walaupun dari desa, walaupun dari apa kayak gitu, itu semua itu bakal terkalahkan dengan tekad dan semangat kita yang kuat. Untuk backgroundnya kita itu apa itu sudah tidak dipermasalahkan lagi ya kalau untuk kayak gitu, malah itu kadang bisa membuat kita itu lebih terpacu, lebih semangat untuk mengejar cita-cita kita, apa yang kita inginkan gitu ya kak. Terus juga kan karena emang biasanya ya kita ingat gimana perjuangannya yang di rumah kayak gitu, jadi ya aku harus semangat kayak gitu. Dan ada yang hidupnya itu enak, maksudnya dari background keluarganya itu serba ada kayak gitu. Banyak yang semangatnya biasa-biasa aja. Karena sudah ada, maksudnya keluarga juga sudah mencukupi kebutuhan kita gitu kan. Kadang ada yang seperti itu. Ya tergantung diri kita aja yang menyikapinya ya kak ya. Jadi seharusnya kita itu walaupun dari background yang seperti apapun, tapi kita harus tetap semangat, tetap melakukan yang terbaik gitu ya kak ya. Ya semua itu kan kembalinya kepada diri sendiri. Kalau kata Cak Nun ya, saya juga senang melihat Cak Nun kayak gitu sebagai motivasi kayak gitu. Kalau kata Cak Nun itu, kita itu punya daulat pada diri sendiri. Nggak boleh ada yang mempengaruhi hidup kita itu jangan sampai didikte oleh orang lain. Bahagia itu punya kita, susah senang itu punya kita. Kalau kita pengennya bahagia gitu, ya udah kita punya daulat pada diri sendiri. Kita harus bahagia gitu tanpa ada dikte dari orang lain. Nanti disakitin orang lain terus jadi sedih kayak gitu, berarti kita belum berdaulat pada diri sendiri kayak gitu. Karena semua itu ya kembalinya pada diri sendiri kayak gitu. Ya kalau kata Ustadz aku, ketika Ustadz aku gitu, Allah itu punya takdir, tapi kita punya dianugerahi hati dan pikiran untuk memilih kayak gitu, untuk berikhtiar. Terus untuk sejauh ini nih kak, mulai dari kakak mungkin ya dari SD atau TK, prestasi-prestasi apa sih yang udah kakak raih selama ini? Prestasi di bidang apa dulu ini? Ya semuanya aja lah. Untuk maksudnya
ya di luar literasi boleh lah untuk maksudnya untuk kita lebih tahu nih kakak itu gimana sih gitu. Kalau prestasi, alhamdulillah sih ya banyak. Soalnya emang bapak saya itu orangnya keras gitu, bikin dari kecil, dari saya TK kayak gitu. Saya sebelum TK malah, sebelum TK itu saya udah dibimbing terus sama bapak. Masuk TK itu harus udah bisa baca, udah bisa semuanya kayak gitu, baca tulis semuanya kayak gitu. Nah, waktu SD itu dari kelas 1 sampai kelas 6 itu saya wajib buat juara 1. Jadi kalau nggak juara 1 kayak gitu mesti nanti bapak ya marah-marah. Kemarin saya waktu MTS itu diamanai buat jadi ketua Dewan Galang sama sekretaris OSIS. Jadi otomatis saya harus mengurusi 2 organisasi tersebut kayak gitu. Apalagi kalau ketua Dewan Galang kan mengikuti setiap lomba yang diikuti oleh pramuka kayak gitu. Paling nggak kan jadi pendamping kayak gitu. Jadi kemarin ikut berapa event ya selama MTS itu, ikut 8 event atau berapa nih. Terus alhamdulillah juga memboyong piala semuanya, pernah memboyong juara umum, pernah juga juara 1 se-Jawa Timur juga pramukanya sama anak-anak itu, alhamdulillah sama teman-teman itu. Terus apa lagi ya? MA Nah itu waktu kemarin lulus dari MTS itu alhamdulillah dapat penghargaan dari ya lembaga itu sebagai siswi prestasi non akademik terbaik sama karya tulis ilmiah terbaik. Kan kalau lulus dari MTS saya di Pondok Pesantren Ittihadur Rumah itu kan harus menyelesaikan KTI, karya tulis ilmiah gitu. Terus banyak metodenya kan. Terus saya kemarin ambil yang eksperimen, saya buat es krim dari biji nangka. Es krim dari biji nangka. Iya, es krim dari biji nangka. Kan biji nangka itu mengandung susu. Terus susunya itu saya olah jadi es krim gitu. Banyak sih yang nggak tahu ya, yang kayak kok masa bisa gitu. Biji nangka kan keras gitu, Iya. kok bisa dijadikan es krim kayak gitu. Terus saya kemarin juga habis gitu waktu eksperimen kayak gitu, banyak yang suka, terus juga nanti dapat penghargaan itu gitu. Terus waktu MA ya itu tadi yang dapat tas begitu tadi, sama ya ini duta pelajar ini, sama pramuka juga. Kemarin waktu MA itu diamanai buat jadi ketua Dewan Ambalan sama wakil OSIS itu. Terus kemarin sempat juga 1 periode, ya Allah sumpah itu jelas aku nggak pengen ngulang buat kedua kalinya lagi. Itu pernah diamanai 1 periode itu di 8 organisasi. Ya Allah, 8 organisasi? Iya, rasanya. Jadi seluruh ekstrakurikuler ya Mbak? Itu nggak cuma di sekolah sih. Waktu kan dari istiqomah tadi, terus saya di drop out sendiri, mengeluarkan diri. Terus saya pindah ke kota, terus saya mulai cari link-link, terus juga mengikuti apa yang jadi naluri saya kayak gitu. Saya awalnya ikut Big Air, terus setelah saya naik kelas 2 itu OSIS sama Dewan Ambalan sama PMR itu baru pemilihan. Terus saya jadi itu kandidat OSIS, kandidat Dewan Ambalan gitu. Kalau PMR sih dia pengurus tapi bukan bagian inti, alhamdulillah itu 4. Terus tambah di pengurus anak cabang Rayun, tambah pengurus cabang pengurus cabang Ponorogo. Terus tambah WIR, OSIS, JA, PMR, PAC, PC, terus sama OSIMA. Kan saya mondok di Al-Hasan, ada di Miahnya. OSIMA organisasi santri intra madrasah itu. Terus sama satunya lagi itu ya ini di duta pelajar ini. Jadi 8 itu. Jadi terus saya waktu itu masih bawa ontel. Kan kalau MA di pondok saya kan belum boleh bawa motor. Jadi saya harus nyaliri, pokoknya kayak gitu. Sering banget pulang sore sampai pondok, terus malamnya harus ngaji kayak gitu. Saya sering sakit, kadang nggak masuk sekolah, kadang kayak gitu. Tapi ya itu nggak mematahkan semangat saya buat terus menjalani itu sampai akhir sebisa saya dan semampu saya kayak gitu. Saya memang belum baik, tapi fitrahnya itu harus selalu berusaha memberikan yang terbaik. berhikmah ya Kak ya? Iya, berhikmah. Karena ya emang saya pernah dapat ujian juga, kalau barokatul ilmi fil hikmati.
Barokahnya ilmu itu ketika kita mengamalkan dan mengabdi. Oke Kak Sinta, terima kasih untuk penjelasan yang panjang lebar dari backgroundnya Kak Sinta, terus bagaimana proses dari awal sampai menjadi duta pelajar itu seperti apa, dan banyak-banyak kisah ya Kak ya. Dan untuk banyak banget prestasi yang sudah Kakak raih di usia yang masih muda ini, masih SMA, masih mau kuliah ya Kak ya. Ya masih, tentunya masih banyak target yang ingin dicapai, masih ada cita-cita yang ingin digapai. Kalau saya sih ya, menurut saya itu ini dinobatkan sebagai duta pelajar. Itu bukan sesuatu hal yang harus emang harus bangga sih, tapi ya tidak untuk dibangga-banggakan ketika wujud dari pengabdian sebagai duta pelajar itu masih kurang gitu. Dan saya sendiri menyadari bahwa wujud pengabdian saya yang telah dinobatkan sebagai duta pelajar ini ya emang masih sangat kurang kayak gitu. Terus kalau pesan-pesannya gitu sebagai pelajar, kita itu udah di zaman yang semua itu serba gimana ya, serba mudah, terus modern, teknologi udah semakin maju gitu. Jadi dengan adanya kemudahan teknologi, dengan adanya kemudahan saat ini tuh kita harus memanfaatkan dengan baik, dengan maksimal kan gitu. Untuk edukasi bolehlah game ya dikit-dikit, tapi jangan lupa kewajiban kita buat belajar. Terus apa lagi ya? Kita sebagai pemuda itu harus punya cita-cita, wajib itu. Jangan pernah takut itu tadi, jangan pernah takut mencoba jika kita itu ingin bisa kayak gitu. Ketika kita punya mimpi itu penting banget ya, penting banget. Semua itu berawal dari mimpi. Nah, ketika kita udah punya mimpi, setelah itu kita punya keberanian. Setelah kita punya keberanian buat melangkah, kita punya kekuatan untuk terus berjalan menuju mimpi itu tadi. Harus punya keteguhan hati untuk mewujudkan mimpi itu tadi. Nah, ketika mimpi kita udah terwujud, kita gak boleh lupa buat syukur kepada Tuhan yang telah memberikan dan membimbing kita sampai kepada mimpi kita tersebut kayak gitu. Nah, juga setelah mimpi itu tadi ya, mimpi itu kita harus punya tujuan. Motivasi saya ibaratnya kalau saya bilang ya, yang tak ugemi sampai sekarang gitu, saya itu hidup, hakikat kita hidup diciptakan itu ya untuk ibadah kayak gitu. Apapun itu, bagaimanapun itu diniatkan buat ibadah, dan kedepannya itu ya kembali lagi kepada Allah kayak gitu kan. Nah, ketika kita udah tahu tujuan hidup kita kayak gitu, jadi semua itu bisa dibuat enak kayak gitu. Nah, ibadahnya itu bisa lewat ya itu birrul walidain, belajar kayak gitu. Pokoknya kita harus punya tujuan hidup, bagaimana kedepannya, untuk apa kedepannya, untuk apa kita hidup, seperti apa kita hidup, prinsip hidup kita itu bagaimana, itu sangat penting. Kalau saya juga ditanya tentang tujuan kedepan saya seperti apa, doakan ya ini sambil minta doa restu kepada semuanya. Kedepannya saya pengen yaitu pengen nyetak buku, pokoknya pengen jadi penulis gitu. Karena saya belajar banyak dari Bapak Sutejo tadi, juri saya tadi yang memotivasi saya sampai sekarang ini, sampai saya juga akhirnya kuliah di kampus literasi itu. Karena dengan buku itu ilmu akan abadi. Karena dengan buku itu kita bisa dikenang, seperti itu kita bisa. Dan ketika kita menulis itu bukan uang, bukan ketenaran, bukan apa, tapi apa yang bisa kita berikan untuk orang lain. Kan khairun nasi anfa'uhum linnas, sebagai manusia adalah yang bisa memberi manfaat untuk orang lain. Jadi value saya di menulis, saya ingin berbagi manfaat dengan menulis
kayak gitu. Nanti kedepannya saya pengen mencetak buku itu tadi. Kita tunggu ya Kak ya. Terus doakan ya. Iya. Terus juga pengen nanti lulus kuliah harus upload lah pokoknya, selesai kuliah, selesai hafalan, nanti kalau Tuhan merestui S2. Terus juga nanti pengen bangun usaha buahnya, pokoknya itu sih pengennya gitu. Terus cita-cita paling besar apa ya? Pengen gaji sama orang tua. Amin 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 ya Kak. Terus sih ya doakan sih ya, kita ada restu pokoknya buat semuanya. Dan saya juga mendoakan semuanya yang sudah melihat, pemirsa semuanya, kru, mbaknya yang cantik ini juga, semua cita-cita, mimpi dan impiannya tercapai. Amin amin amin. Oke, untuk sahabat-sahabat yang ada di rumah, itu tadi hasil dari kita berbincang-bincang banyak dengan Kak Sinta, salah satu dari duta pelajar dari Ngerayun. Sekian dari saya. Oh ya, untuk pesan terakhir ini dari saya, kita sebagai pelajar itu harus punya target, harus punya impian. Jangan lupa untuk akhirat itu jangan dilupakan. Dunia itu penting tapi akhirat itu lebih penting. Jadi segala sesuatu yang menghalang kita itu harus kita hadapi, karena pasti ada jalan keluar ketika ada permasalahan yang menghadang. Ibarat kita ya, manusia itu seperti pohon. Pohon itu ketika tumbuh semakin tinggi itu akan semakin banyak angin yang menerpa kayak gitu. Nah itu bukan untuk menggoyangkan batangnya, tapi untuk menguji kekuatan akar gitu. Kalau menggunakan si nyari seperti itu. Nah juga kita juga diibaratkan sebagai tumbuhan itu tadi. Ketika sama-sama bibitnya ya, sama-sama jenis tumbuhannya, tapi jika dirawat, terus kita tahu tujuan menanamnya untuk apa, terus oh ini ditambah ini biar subur, oh ini ditambah ini biar buahnya melimpah, ini jangan dikasih ini jangan disepertikan ini biar terjaga kayak gitu, mesti nanti hasil buahnya, terus dari segi kemanfaatannya juga akan berbeda kayak gitu. Itu sih ya pesan dari guru saya juga. Terus juga masalah itu tadi ya, background Ngerayun lah, apa dari keluarga yang nggak mampu atau apa itu tadi, saya juga pernah dimotivasi oleh sosok yang sangat berpengaruh dalam hidup saya kayak gitu, bahwa nggak semua bibit unggul itu tadi ya bisa menghasilkan bibit unggul juga. Lebih baik itu permata yang lahir dari batu, kan batu permata. Itu lebih baik daripada bau busuk yang datangnya dari tumar. Gitu. Jadi kita nggak perlu minder dengan background kita seperti apa. Gitu. Oke, teman-teman yang ada di rumah, sekian dari kami. Nantikan untuk segmen selanjutnya di Ini Pelajar. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.